Ustadz, kita Barakallah. kan kemarin udah ngebahas para wanita Penguasa, panglima gitu ya. penguasa, panglima, kemudian juga terakhir itu sebelum yang sekarang ada Ratu Ageng yang mendidik Pangeran Diponegoro. Ini kan ya beliau pendidik juga, tapi itu kan masih kayak ada nasab gitu ya, masih internal keluarga. Saya sekarang pengen ini dong diceritain tentang sosok pendidik yang mungkin secara lebih general gitu, mungkin beliau adalah seorang guru atau ya ulama perempuan. Ulama perempuan dari Indonesia khusus. Betul. Kita punya nama yang sangat luar biasa. Namanya Tengku Fakinah atau sering dipanggil Tengku Faki. Ya, biasanya Tengku gelar ulama ya kalau di Aceh. Tapi kalau di Melayu itu gelar bangsawan. Jadi ada Tengku, tulisannya TENGKU. Nah, itu kalau di Kesultanan Langkat dan lain sebagainya itu gelar bangsawan. Tapi kalau di Aceh Tengku dengan tulisan EU, Cengku, dibacanya Cengku, Tengku, itu nama gelar untuk ulama. Ulama. Tengku Fakinah ini berasal dari keluarga ulama. Dia memiliki seorang ayah yang disebut Tengku Muhammad Sa'ad atau juga dikenal sebagai Tengku Cik Lam Pucok. Nah, ini berasal dari keturunan dari Datuk Mahmud. Datuk Mahmud ini seorang mufti Kesultanan Aceh di masa Sultan Iskandar Syah. Jadi ini seorang keturunan dari keluarga ulama memang ya turun-temurun. Dan Tengku Faki ini sejak kecil dididik oleh ayahandanya dan kemudian sangat luar biasa di dalam ketekunannya untuk mempelajari berbagai cabang-cabang keilmuan Islam dari akidah, kemudian fikih, hadis dan juga berbagai fan ilmu seperti nahwu dan sorof gitu ya. Nih sehingga Tengku Fakinah ini di usia muda dikenal sebagai seorang ulama perempuan. Sudah diminta ayahnya untuk mengajar di dayah yang didirikan oleh ayahnya. Dayah ini pesantren ya, dalam bahasa Aceh. Kemudian pada usia yang masih belia dia dinikahkan juga dengan seorang ulama. Yang kemudian ulama ini diminta oleh ayahnya untuk mengajar juga di pesantrennya. Jadi suaminya yang pertama ini kalau tidak salah namanya Tengku, kenapa jadi agak lupa ya tadi ada seorang ulama yang kemudian dia ini sangat-sangat langsung terpanggil ketika di tahun 1873 Belanda menyerang Kutaraja atau Banda Aceh yang menjadi pusat kesultanan. Jadi suami Tengku Fakinah ini bahkan dibandingkan dengan mengajar di pesantren di dayah, lebih memilih terjun ke medan jihad. Walaupun beliau juga adalah seorang ulama. Jadi akhirnya dia bersama santri-santrinya dayahnya bergabung dengan para panglima ya, panglima Polem, panglima Banta yang ada di sekitarnya untuk menggabungkan santri-santrinya dengan laskar atau prajurit-prajurit Aceh yang berperang melawan Belanda. Lebih-lebih ketika kemudian serbuan Belanda sudah sampai ke wilayah Aceh besar di tahun 1879 pada saat itu. Nah, beliau itu suaminya ini mempertahankan wilayah yang disebut sebagai wilayah Pantai Cermin. Pantai Cermin ini daerah Ulele ya di Aceh besar pada saat itu. Dan qadarullah suaminya ini syahid gitu ya, bersama para panglima Aceh yang lain, Panglima Daud dan lain sebagainya. Ini beliau gugur syahid di dalam peperangan melawan pasukan Belanda ini, sehingga Tengku Fakinah ini sudah menjadi janda di usia yang masih belasan pada saat itu. Kalau tidak salah 17 atau 18 tahun suaminya sudah syahid fisabilillah. Begitu suaminya ini
kemudian gugur, Tengku Fakinah tidak kemudian berhenti dari perjuangan, dia justru membentuk sebuah badan amal perempuan. Badan amal perempuan ini memiliki beberapa divisi. Divisi pertama adalah divisi penghimpunan atau penggalangan dana. Jadi gitu ya. Si Tengku Fakinah bersama murid-muridnya ini rajin berkeliling kepada orang-orang kaya. Kemudian menyampaikan kepada mereka kewajiban jihad dengan harta, kewajiban zakatnya, kewajiban infaknya, bahkan bersedia menghitungkan zakat yang harus dibayarkan berapa, mau infak berapa, untuk biaya jihad fisabilillah berapa. Sehingga Tengku Fakinah ini membangun hubungan yang baik dengan para orang-orang kaya ini. Ketika beliau datang ke tempat mereka, beliau mengajarkan berbagai macam ilmu agama, bahkan kadang membawa hadiah seperti kitab suci Al-Quran, tulisan tangan, yang waktu itu sangat dihargai mahal tentu saja, untuk kemudian meminta mereka berkontribusi dalam jihad fisabilillah. Jadi ini divisinya ini penghimpunan atau yang kemudian menghimpun dana jihad fisabilillah. Divisi kedua adalah divisi logistik. Mereka yang berbelanja berbagai macam logistik, beras, kemudian kain, sayur-sayur, lalu berbagai bahan makanan, daging-daging kering dan lain sebagainya, ikan-ikan, ya, ikan-ikan kering. Kalau di Aceh ada namanya ikan kayu, Ustaz. Ikan kayu. Ikan kayu itu ikan yang dikeringkan dengan proses yang sangat lama sampai keras sekali dan itu awet bertahun-tahun. Wah. Jadi memang diawetkan dengan cara dikeringkan sampai dia itu kerasnya kayak kayu. Nah, kalau mau masak itu harus direndam kemudian direbus lama. Masya Allah, biar basah lagi ya. biar dia bisa tidak terlalu keras untuk dinikmati. Tapi ini menjadi bekal jihad yang luar biasa. Dan ini salah satu yang kemudian waktu itu dikembangkan dengan sangat serius oleh Tengku Fakinah dan grup logistiknya ini. Jadi beliau bayangkan ya, mengelola penghimpunan, mengelola logistik. Dan yang ketiga bahkan Tengku Fakinah ini mengelola Zeni, barisan yang kemudian membangun berbagai kuta atau benteng-benteng pertahanan. Masya Allah. Jadi dia memiliki beberapa kaum perempuan yang sangat ahli dalam merancang dan merencanakan pembuatan benteng-benteng pertahanan untuk bertahan melawan serangan Belanda dengan bahan-bahan yang sederhana. Dengan bambu, kayu, tanah, ya, tanah liat, dan lain sebagainya untuk membangun benteng-benteng pertahanan, kubu-kubu pertahanan yang disebut sebagai kuta. Luar biasa banget kita ya wanita Aceh. Ketemu seorang perempuan yang sampai seperti ini. Dia ngurusin penghimpunan dana, mengurusin logistik, dan mengurusi pembangunan benteng. Sehingga beliau memiliki sebuah benteng sendiri yang namanya Cot WU. Cot WU ini benteng beliau yang didirikan oleh beliau dan juga kesatuan pasukan wanitanya. Sementara di sekitarnya ada benteng-benteng lain yang dipimpin oleh para laki-laki seperti Habib Long atau kemudian Habib Ahmad namanya ya, kemudian dipanggil sebagai Habib Long karena dia bertahan di wilayah yang disebut sebagai Long, Aceh Besar. Kemudian ada Panglima Polem, ada Panglima Nanta, dan Panglima-panglima yang lain memiliki benteng-benteng mereka yang dibantu pembangunannya oleh Tengku Fakinah. Sementara Tengku Fakinah punya benteng sendiri di wilayah yang disebut sebagai Cotwo. Nah, pada saat itu karena harus merundingkan berbagai siasat perang, harus merundingkan berbagai macam strategi dengan para laki-laki, para ulama yang ada di sekitar Tengku Fakinah menyarankan agar beliau menikah. Karena kalau bermusyawarah dengan para lelaki kok tidak didampingi oleh suami sendiri, itu nanti kesannya seperti apa? Kesannya kurang bagus. Maka Tengku Fakinah menyetujuinya dan beliau menikah dengan suami keduanya yang namanya Tengku Nyak Badai. Tengku Nyak Badai ini juga seorang yang mujahid, ulama mujahid, dan mereka berdua begitu kompak dalam memimpin pertempuran-pertempuran melawan Belanda, sampai kemudian bentengnya di Cotwo ini dihancurkan oleh Belanda sehingga beliau terpaksa mundur dan mencari kubu-kubu pertahanan baru di wilayah yang lebih ke selatan, ya, bergerak ke wilayah yang lebih dekat dengan hutan-hutan Gayo pada waktu itu, ya, dan di situ beliau memiliki salah satu murid yang hebat menjadi mujahidah pula, namanya Cut Nyak Din. Masya Allah. Jadi Cut Nyak Din itu muridnya Tengku Fakinah, gitu ya, santrinya Tengku Fakinah yang kemudian kawin dengan panglima yang dikenal sebagai Teku Umar dari Molaboh. Dan waktu itu dikenal sebagai Teku Molaboh dengan kisah-kisah jihadnya yang luar biasa. Nah, dalam masa gerilya ini beliau berpindah-pindah dari wilayah satu dan wilayah lain, dan ketika itu Tengku Nyak Badai kemudian gugur syahid di salah satu pertempuran. Kembali Tengku Fakinah ini menjanda, beliau tanpa kenal lelah terus mendatangi orang-orang kaya untuk kemudian
meminta mereka berkontribusi dalam jihad, menyumbangkan hartanya dan lain sebagainya. Beliau kelola itu untuk membuat dapur-dapur umum, ya. Selain membelanjakan kebutuhan, beliau juga mensuplainya untuk para mujahid. Termasuk Cut Nyak Dien ketika bergerilya bersama Teuku Umar, maka itu sering mendapatkan kiriman baik beras, kain-kain tenun berwarna hitam, gitu ya, juga perhiasan-perhiasan dari Tengku Fakinah untuk kemudian nanti menjadi bekal perjuangan, gitu ya. Jadi Tengku Fakinah ini menjadi penyalur distribusi dari orang-orang yang berjihad dengan hartanya kepada para mujahid di lapangan, pada mujahid di garis depan. Mungkin kalau gitu. sekarang kayak BM3 ini. Masya Allah, kita masih kecil ya dibandingkan apa yang beliau perjuangkan. Luar biasa. Dan saat itu, pada suatu hari Tengku Fakinah ini mendengar kabar tidak sedap. Apa itu? Bahwa Teuku Umar menyerah kepada Belanda. Bergabung dengan pihak Belanda, membelot ke pihak Belanda. Masya Allah, beliau itu kaget kok bisa begitu, gitu ya. Dan tersiar kabar bahkan Teuku Umar diberi pasukan oleh orang Belanda, jadi dia punya pasukan yang terdiri dari orang-orang Belanda selain orang Aceh sendiri untuk menggempur kawasan-kawasan para pejuang. Maka Tengku Fakinah waktu itu dengan risau segera merintahkan ada 3 orang santrinya perempuan untuk kemudian mengantar hadiah untuk Cut Nyak Dien, sekaligus mengingatkan Cut Nyak Dien akan kewajibannya untuk mengingatkan suaminya. Gitu ya. Akhirnya kemudian dikirimlah 3 utusan ini nggak berani menghadap Cut Nyak Dien karena waktu itu Teuku Umar sudah diberi rumah oleh Belanda di wilayah Kutaraja di Banda Aceh, di daerah Pekanbadan namanya. Nah di situ rumahnya ini dijaga oleh tentara-tentara Belanda gitu. Nah kemudian mereka menemui seorang perempuan yang dikenal menjadi orang kepercayaan Cut Nyak Dien yang suka belanja ke pasar. Kemudian disampaikan hadiah itu melalui dia gitu ya, berupa dari Tengku Fakinah berupa kain dan kain jilbab gitu ya, kain kerudung, kemudian juga bahkan hadiahnya ada sebuah hiasan rambut gitu ya. Tapi di situ disertai pesan dari Tengku Fakinah untuk Cut Nyak Dien. Katakan dan sampaikan pesan saya kepada Cut Nyak Dien, wanita pemberani, bahwasanya kalau benar Teuku Umar hendak menyerbu ke wilayah para pejuang, mulailah dari kami. Sebab di tempat kami ini semua pasukannya janda-janda, biar Teuku Mulaboh itu tahu bahwa mana yang lebih perwira, pasukannya yang terdiri dari orang-orang berambut merah ataukah kami yang Inong Bale, para janda-janda gitu ya. Itu baca itu Cut Nyak Dien itu nangis gitu ya. Sangat sedihnya karena memang dia sendiri juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Teuku Umar. Meskipun ternyata nantinya Teuku Umar ini menjadinya siasat untuk bisa mengambil berbagai persenjataan dan mengetahui rahasia militer Belanda. Gitu ya. Jadi itu pasti juga perjuangannya nggak mudah ya. Nggak mudah. Bayangkan kita bergabung dengan musuh untuk mengambil juga dan mengetahui siasat dengan masyarakat sendiri dan dituduh pengkhianat oleh para sahabat kan, dituduh pengkhianat oleh kawan-kawan. Wah itu berat sekali lah kehidupan Cut Nyak Dien pada saat itu sehingga dia ngeluh sama suaminya. Aku lebih suka kita berdarah-darah di medan perang daripada kita hidup nyaman di tengah orang-orang KP seperti ini, orang-orang Belanda seperti ini gitu ya. Nah ini Cut Nyak Dien nangis dapat surat dari Tengku Fakinah yang seperti itu. Ini gimana caranya, saya pengen ketemu beliau tapi nggak mungkin gitu ya. Akhirnya dia mengumpulkan banyak hadiah untuk Tengku Fakinah berupa kain-kain, kemudian juga emas, kemudian juga permata, bahkan untuk model jihad fisabilillah. Kemudian dia berusaha untuk mencari 3 perempuan yang menjadi utusan Tengku Fakinah itu. Dicari sampai ditemui di rumah yang kotolnya tempat mereka menginap, mereka lari takut sama Cut Nyak Dien. Akhirnya mau ditangkap sama Belanda gitu kan. Wah dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu di satu tempat rahasia. Kemudian Cut Nyak Dien menyampaikan hadiah itu untuk diserahkan pada Tengku Fakinah sambil menyampaikan, katakan pada Tengku Fakinah, muridnya yang bernama Cut Nyak Dien ini insya Allah hatinya tidak pernah berubah. Tetap setia kepada perjuangan. Dia sudah menyampaikan apa yang harus dia sampaikan, nasihat-nasihat kepada suaminya, tetapi suaminya punya pemikiran tersendiri yang belum saatnya disampaikan sekarang. Bahkan itu tetap dirahasiakan. Dirahasiakan oleh Cut Nyak Dien. Takutnya bocor gitu ya kalau Teuku Umar, bahaya juga untuk keluarga Teuku Umar dan keluarganya kan. Akhirnya kemudian datang disampaikan kepada Tengku Fakinah apa yang sudah disampaikan Cut Nyak Dien. Akhirnya Tengku Fakinah tahu sepertinya ini ada siasat lain dari mereka berdua. Mudah-mudahan mereka selalu bisa istiqomah fisabilillah. Nah, bentengnya Tengku Fakinah yang kemudian dipertahankan luar biasa, mati-matian ini akhirnya direbut Belanda sampai kemudian rumah beliau juga disatroni oleh Belanda dan berbagai perhiasan dan
bekal-bekal perjuangan. Emas-emas beliau itu dirampas oleh Belanda. Beliau tidak menyerah, terus bergerilya semakin ke arah pedalaman ke Benteng Anak Galung. Benteng Anak Galung ini dipimpin oleh Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro, Muhammad Saman, yang sangat terkenal kegiatannya dalam jihad melawan Belanda dan memimpin barisan ulama. Jadi bahkan pada saat itu dikatakan ini yang paling sulit dikalahkan oleh Belanda, benteng-bentengnya, karena kalau benteng-benteng yang dipimpin oleh panglima-panglima militer Aceh yang disebut sebagai Panglima Sagu dan para ule balang, itu kadang-kadang asalkan digempur habis-habisan mereka akan menyerah. Atau panglimanya ditangkap, atau kemudian bentengnya ditinggalkan, pergi. Tapi kalau Tengku Cik Ditiro ini semua santri dan pasukannya disumpah untuk sampai syahid. Masya Allah. Sehingga sulit sekali untuk mengalahkan Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman ini di Benteng Anak Galung, sampai kemudian Belanda menjalankan siasat licik dengan mencari santrinya yang mau berkhianat, yang kemudian dititipi racun untuk meracun Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman. Jadi Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman itu gugur syahid bukan oleh peluru, tapi oleh racun dari seorang pengkhianat, dan dikatakan dari seluruh lubang tubuh beliau mengeluarkan darah karena dahsyatnya atau ganasnya racun yang kemudian dibubuhkan ke makanan beliau tersebut. Dan beliau gugur di bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi ketika Benteng Anak Galung jatuh, maka Tengku Fakinah semakin ke selatan, ke wilayah Gayelues, yang kemudian memang beliau di sana memiliki banyak jejaring, sudah sangat terkenal, tidak putus dari satu desa ke desa yang lain, selalu beliau sempatkan untuk mengajar masyarakat tentang agama. Mengajar masyarakat tentang agama, dan inilah yang kemudian menjadikan Tengku Fakinah masyhur sebagai seorang ulama perempuan di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Jadi bukan hanya mujahidah, tapi juga seorang pengajar mu'allimah yang sangat luar biasa. Dan ketika bahkan Panglima Polem sudah menyerah, Sultan Muhammad Daud Shah sudah tertangkap, seluruh wilayah inti Aceh sudah dikuasai Belanda, pada saat itu ada seorang panglima yang kemudian meminta wilayah khusus untuk pengembangan agama di Aceh Besar kepada Belanda, dan dia mengundang pulang Tengku Fakinah dari medan gerilya yang tadi Cut Nyadin sudah ditangkap, ya, Cut Mutia sudah syahid, kemudian Pocut Merah Intan juga sudah gugur. Ini tinggal Tengku Fakinah ini masih terus bergerilya dalam bentuk jihad untuk mengajarkan ilmu supaya jihad ini tidak putus di masa yang akan datang. Mendidik generasi. Sampai akhirnya kemudian dia pun diundang oleh Panglima Polem untuk kembali ke Aceh Besar dan disiapkan dayah atau pesantren besar kepada beliau. Maka beliau pun pulang dan mengatakan, saya mau pulang, syaratnya jihad ini tidak putus bagi saya dalam bentuk saya akan mengajar. Maka kemudian beliau mengajar di dayahnya, mendidik kader-kader ulama, dan semakin banyak yang belajar ke dayahnya, ya. Pengajarnya ada laki-laki dan perempuan, tapi mudirnya, direkturnya adalah beliau, Tengku Fakinah, sebagai pemimpin pesantren tersebut. Sampai akhirnya tahun 1915 beliau niat untuk berangkat haji. Maka karena berniat berangkat haji, beliau berkenan mencari siapa suami yang berkenan mendampingi dalam berhaji. Maka kemudian beliau menikah dengan suami ketiga yang disebut Tengku Ibrahim. Tengku Ibrahim ini menikah dengan beliau. Kemudian setelah begitu menikah langsung berangkat dengan naik kapal dari Aceh ke Pelabuhan Jeddah, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah beliau tinggal di wilayah Kusyasyah, di wilayah Darul Asyi atau wakaf Kesultanan Aceh, Habib Buga pada saat itu. Dan beliau belajar di Haramain selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, dari situ beliau memperkaya ilmunya, padahal beliau sudah sangat menguasai berbagai macam ilmu keislaman. Tapi ini menjadi teladan bagi kita, bahkan di usia yang sudah sepuh, 70-an tahun ketika itu. Beliau tidak putus dalam terus menuntut ilmu, dan bahkan beliau kemudian dikenal ketika berada di Haramain berhasil menghatamkan hafalannya atas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah. Jadi di usia sesepuh itu masih sangat semangat belajar, bahkan menghafal. Tajam juga akal. Dan itu membantu untuk menjaga akal sampai usia sepuh mungkin, betul. Dalam usia 70-an tahun masih menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah 3 tahun, qadarullah suaminya Ibrahim meninggal, Tengku Ibrahim meninggal di Tanah Suci, dikuburkan di Maklah. Kemudian beliau pulang kembali ke tanah air dan tetap mengajar di dayahnya
sampai kemudian di tahun 1919 beliau meninggal dunia di usia 75 tahun. Masya Gitu ya. Allah. Jadi hanya 1 tahun di rumah setelah pulang dari Tanah Suci, tapi beliau meninggalkan sebuah dayah yang sangat luar biasa, murid-murid yang tersebar menjadi para guru di seluruh Aceh, meninggalkan warisan keilmuan setelah warisan jihad yang luar biasa yang beliau torehkan di usia muda. Dari beliau kita belajar juga bahwa perjuangan itu bukan sekedar perjuangan fisik, tapi juga perjuangan ilmu. Perjuangan ilmu dan juga perjuangan harta ya. Jihad melalui harta dan juga jihad melalui ilmu itu yang kemudian menguatkan dan melengkapi jihad melalui fisik. Masya Allah.